Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, ada kejadian lucu yang di-share oleh sahabat kami Mas Fakih, Pak Fakih dari Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Beliau dulu insya Allah dabuannya dulu mau balik daerah Lombok ya. Kayaknya mau balik daerah Lombok, NTB. Yang alhamdulillah biidnillah wa bi'aunillah atas izin Allah hijrah. Kemudian sekarang bersama masyarakat, bersama kaum muslimin di sekitar rumah beliau membuat atau mendirikan rumah tahfidz Ummul Quran kalau nggak salah ya. Biasa sahabat-sahabat yang sudah di dalam Islam Jamaah mempunyai fak di dalam keilmuan, biasanya mantan-mantan mubalik itu rata-rata sih kebanyakan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ada yang seperti Mas Fak itu sendiri, seperti saya sendiri juga membina atau pembimbing pengasuh pondok pesantren, bahkan saya diangkat sebagai kepala pondok pesantren. Juga sahabat-sahabat yang lain, Mas Nurholis di mana sana di Jatioso juga sedang dalam proses pembangunan pondok pesantren setingkat SMP, kalau saya setingkat SMA, dan sahabat-sahabat yang lain ya, banyak dimanfaatkan. Nah, tetapi di saat kita bersama masyarakat mendirikan pondok lah, mendirikan rumah tahfidz lah dan lain sebagainya, sekali lagi tidak akan meninggalkan berdakwah kepada sahabat-sahabat, kepada saudara tua kita di Islam Jamaah. Tak luput juga Pak Fakih yang di NTB juga, beliau insya Allah sedikit banyak selalu saya baca di Facebooknya juga ya menyenggol-nyenggol lah tentang Islam Jamaah. Itu tidak bisa dipungkiri, dan jangan pula kemudian mantan-mantan yang kalau mantan aja sudah jelek, sudah waleh, sudah bosen dengan dakwah, bagaimana dengan orang luar? Bagaimana dengan orang luar? Jangan katakan sudahlah urusin dirimu sendiri, sudahlah kita sekarang fokus diri kita sendiri. Iya, kita fokus diri kita sendiri untuk meningkat keilmuan, meningkat amaliyahnya, meningkat muamalahnya, membenahi akidah yang rusak. Ya itu benar, tetapi jangan lupa bahwa perintah untuk beramar ma'ruf itu terus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran kan diterangkan dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang iman yang tidak merugi itu adalah orang iman yang kemudian dilanjutkan dengan beramal solih, kemudian wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat, saling harus. Kemudian akhir wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Al-Imam insyaallah Imam Syafi'i kalau nggak salah dalam mentafsiri dalam ayat itu di kitab Ushulus Salasa, kenapa kok watawassaw bis sabr ditaruh di paling bawah? Karena saat watawassaw bil haq, ketika mengajak, ketika beramar ma'ruf, ya kita akan menghadapi situasi yang butuh kesabaran.
sehingga kalimatnya watawassaw bis sabr di paling akhir. Walaupun kita membina pondok, walaupun kita membuat rumah Quran, baitul tahfidz dan lain sebagainya, tidak lepas kita harus berdakwah. Nah, ternyata di postingan itu ada warga Islam Jamaah Jokam. Ya, jelasnya itulah. Kalau nggak salah di Facebooknya namanya Ilham Wahyudi, Mas Ilham Wahyudi, yang beliau posting dengan mengambil gambar lembaganya, logo lembaganya Baitul Quran, Rumah Tahfidz atau Baitul Tahfidz, Rumah Quran Tahfidz Ummul Quran di Lombok itu diambil, kemudian diberi caption. Kurang lebihnya ya bahasanya kalau hijrah ya hijrah. Kalau hijrah katanya keluar ingin memperbaiki diri malah menjelek-jelekkan, memfitnah, ya kurang lebih seperti itu kita tampilkan ada di sini ya. Di sini ada dan insya Allah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Intinya menyudutkan lembaga ini. Diuploadlah itu di Facebook, jebret diupload di Facebook. Kemudian saya komentari itu bisa diproses itu karena menyangkut lembaga. Sudah jelas menyangkut lembaga, silahkan diproses. Saya minta justru yang memproses jangan sampean. Katakan jangan mantan. Kalau yang mantan yang memproses nanti ya jelas itu nanti terlalu nyolok, korelasinya terlalu nyolok. Tapi yang memproses biarkan wali santrinya, wali muridnya atau pengurus yang lain. Akhirnya benar oleh Pak Faqih. Komentar saya itu kayaknya dituruti ya. Direalisasikan. Alhamdulillah. Saya lihatnya tadi pagi, tadi malam kayaknya kemudian didatangi para wali santri, kurang lebihnya lah ya, dipanggil kemudian disuruh lagi-lagi, disuruh meminta maaf, permohonan maaf, dan lagi-lagi tidak akan mengulangi kembali. Inilah warga Islam Jamaah Ma'asyiral Muslimin hafidhakumullah ta'ala yang sampai saat ini mereka itu belum merasa bahwa dia sedang atau mereka sedang diajak kembali, sedang didakwai, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam mindset mereka itu mesti mereka katakan ojo menjelek-jelekan. Saya tanya, di bagian mana menjelek-jelekan, di bagian mana? Selalu kalau kita tanya seperti itu tidak bisa jawab. Ada lagi yang ucapannya itu konyol. Nggak usah lah membongkar kejelekan orang lain. Lah kalau saya katakan, kalau Anda mengatakan janganlah membongkar kejelekan orang lain, berarti Anda sadar bahwa itu sebuah kejelekan. Cuman nggak mau dibongkar aja. Akhirnya katanya Pak Faqih, sekalian saat itu tadi malam itu ada mediasi antara wali murid dan Mas Ilham Wahyudi ini, sekalian bongkar sekalian akidah-akidah mereka. Jadi kita itu ngajak bener, mengingatkan. Bukan tanpa solusi. Kalau menjelek-jelekkan itu orang yang ngata-ngatain kemudian tidak ada solusi. Tapi kita kasih solusi. Itu salah, benernya ini. Itu salah, benernya ini. Malah marah-marah nggak jelas seperti Pak Tua kemarin ya. 2 hari yang lalu yang kita upload itu. Marah-marah nggak karu-karuan. Denggulmu melocot, malah ngatain mantan denggulmu melocot dan lain sebagainya, orang murtad dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya ya itu terjadi mediasi dan lagi-lagi minta maaf. Sudah berapa kali kalau seperti itu misal terjadi, misalnya sampai itu dianggap perbuatan yang tidak menyenangkan, dilaporkan kepada kepolisian. Lalu kira-kira Bapak Imam ikut andil enggak untuk menolong Anda? Ikut nolong enggak? Ikut membelani enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Semua jamaah akan lepas tangan dan semua perkara akan diserahkan secara personal. Itu urusan pribadi Ibu. Kok ya iya kita seperti itu, SOP-nya seperti itu. Bahkan kalau kita ada orang yang itu kan dianggap budi asor. Kalau yang budi asor malah kita diinjak sekalian. Itulah nasib
pembela-pembela Islam jamaah, pembela dan sesat ketika berhadapan dengan hukum, ketika berhadapan dengan diwaneni tenan, misalnya diwaneni itu kita berani sungguh, kita lawan. Apa yang mereka katakan, ya sudah, itu urusan pribadi. Urusan pribadi. Dan itu sudah beberapa kali kejadian di mana-mana, dan memang SOP-nya seperti itu, dan dulu seperti itu. Kalau ada jamaah yang budi asor, ada jamaah yang istilahnya menjatuhkan nama baik citranya, jangan akui sebagai jamaah. Jangan akui sebagai jamaah. Itu cara metode mereka, kelician mereka. Jadi bagi Pak Fakih saat itu saya katakan proses itu minimal dia minta maaf lah. Karena sudah mencatut logo yang jelas logonya, kemudian ada sampingnya ada foto-foto santri-santrinya, lalu di caption nih, kalau lu jangan menjelek-jelekkan, itu kan menjatuhkan lembaga itu, usut. Apalagi sudah jelas orangnya, sudah jelas namanya, insya Allah namanya siapa, Mas Ilham Wahyudi itu. Ngapain kasih ampun, kejar dia. Ya. Tapi kita tetap mantan ya, tetap kalau mau etiket baik ya kita maafkan, itu aja, maafkan. Tapi seandainya misalnya kita angkat sampai ke hukum, Mas Fakih atau Pak Fakih tadi sampai naik banding ke atas, misalnya ini dianggap perbuatan yang tidak menyenangkan, misalnya kena undang-undang UU TE, ya sudah. Nah, terus sopo sing nolong? Bapak Imam gak bakal nolong, nggak mungkin. Kasusnya Bapak Imam sampai sekarang juga nggak tahu. Ya, yang dilaporkan di berbagai Polda Jatim, Polda Jateng, Jabar, Bareskrim, itu aja gak ada yang nolong, apalagi Anda. Siapa yang nolong? Gak ada yang nolong. Dan sudah banyak kejadian. Makanya Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, bantah para mantan, bantah dengan ilmu Anda yang Anda punyai. Kalau sekiranya logika berpikir, ya bantah dengan logika. Kalau sekiranya pakai dalil, bantah dengan dalil. Ya. Kalau dikatakan bahwa kita menjelek-jelekkan, lalu siapa sebenarnya menjelek-jelekkan kalau bukan Anda? Kalau Anda lihat di TikTok itu orang-orang yang pada saya itu baik omongnya, bukan baik artinya saya penyampaiannya juga ya berusaha untuk menahan diri. Tapi apakah ada kalimat-kalimat yang baik di komentar-komentar itu kesetnya Bapak Imam itu kan? Saya katakan keset itu bukan jelek ya, keset itu kan Anda sendiri yang mengatakan. Jadi kalau saya katakan di komentar, wah kasetnya Bapak Imam komentar, itu bukan saya menjelekkan, bukan merendahkan, bukan, kan Anda sendiri yang mengatakan walaupun dari keset, kan gitu. Kan setiap kita didoktrin seperti itu, walaupun kita jadi keset di dunia tetap kita itu syukur. Nah, berarti saya menempatkan Anda udah langsung aja, bukan walaupun, memang jadi keset. Memang jadi keset, terus saya langsung aja jadi keset. Nah, itu di komentar TikTok itu, di TikToknya Ribat Akil Salim itu, mana ada ucapan yang baik dari anak buahnya sang imam, kesetnya Pak Imam. Mesti jelek-jelek, menghina fisik lah, menghina gini dan gitu. Lalu sebenarnya yang menjelek-jelekkan siapa? Nah, padahal kita mengajak kepada Anda semua, mengajak pada jenengan semua untuk selalu semangat, untuk selalu membuka akal sehatnya agar hijrah, agar benar-benar bisa memahami bahwa apa yang kita yakini selama ini dalam Islam jamaah itu adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan. Oke, demikian saudaraku semua, insya Allah apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.